Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ergonomic Class. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai risiko yang dapat terjadi akibat penanganan manual material handling yang buruk, yaitu diantaranya kehilangan jam kerja akibat kasus musculoskeletal disorder. Dan selain itu kita juga sudah membahas beberapa tools yang dapat digunakan untuk pengukuran MMH ini, yaitu OWAS dan juga RULA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan assessment tools lainnya, yaitu REBA. REBA itu singkatan dari Rapid Entire Body Assessment. Pertama kali dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan juga Dr. Lynn McTamney, yang merupakan ergonomis dari Nottingham University. Faktor risiko yang dikaji pada REBA itu postur statis dan dinamis, kecepatan perubahan atau postur yang tidak stabil, pengangkatan yang sedang dilakukan, dan seberapa sering frekuensinya. Jadi, REBA ini sudah mengukur lebih detail daripada OWAS dan juga RULA. Selain itu, REBA juga mengukur dari posisi atas sampai bawah tubuh pekerja. Di sini, segmen-segmen tubuh juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu grup A dan grup B, seperti halnya pada RULA. Nah, grup A meliputi tulang belakang, leher, dan kaki. Grup B meliputi lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Penilaian REBA juga dilakukan dengan menggunakan worksheet layaknya RULA, jadi REBA juga memiliki worksheet-nya sendiri. Sebelum dilakukan pengukuran sebaiknya, tas yang dipilih juga dilakukan analisis, difoto juga terlebih dahulu. Lalu kemudian baru bisa diukur setiap sudut segmen tubuh yang akan diukur. Nah, ini bentuk dari REBA worksheet. Klasifikasi dan level risiko REBA juga ada 4. Klasifikasi dan level risiko REBA itu ada 5. Jadi, action levelnya dimulai dari 0 hingga 4. Nah, action level 0 itu apabila skor REBA-nya adalah 1. Level risikonya bisa diabaikan sehingga tidak perlu tindakan perbaikan yang berarti. Lalu jika action levelnya sudah memasuki angka 1, artinya skor REBA itu bernilai 2-3, maka level risikonya terkena MSD itu rendah. Maka tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah mungkin diperlukan. Yang kedua, action levelnya berada pada skor REBA 4-7. Level risiko ini tergolong sedang, maka tindakan perbaikan perlu dilakukan. Dan action level 3 berada pada skor REBA 8-10. Level risikonya tergolong tinggi, sehingga tindakan perbaikannya perlu dilakukan segera. Dan apabila action levelnya menempati level 4 dengan skor 11-15, maka level risikonya itu sangat tinggi. Maka tindakan perbaikannya itu perlu dilakukan perbaikan saat itu juga. Nah, contoh yang kita nilai pada aktivitas pekerjaan yang seperti di gambar. Perhatikan posisi leher, tulang punggung, dan kakinya. Jadi satu lagi dengan tangan pekerja. Pertama, leher. Leher di sini mungkin posisinya cukup rata dengan tulang punggung, jadi tidak terlalu menekuk, sehingga bisa diberikan nilai 1. Lalu, step yang kedua, posisi tulang punggung. Posisi tulang punggung ini jelas terlihat tidak lebih dari sekitar 20 derajat, sehingga diberikan nilai 3. Karena posisinya bisa saja lebih menekuk lagi apabila ia melihat isi di dalam pekerjaannya. Jadi, nilainya berikan 3. Lalu, step yang ketiga, kaki. Di sini memang tidak terlihat, tapi bisa dipastikan kira-kira nilai kakinya. Apabila kaki pekerja itu lurus dua-duanya, itu nilainya cukup 1. Tapi apabila ada yang menekuk salah satu, itu diberi nilai 2. Dan apabila lututnya juga menekuk sampai 60 derajat, maka ditambah nilai 1.
Jadi dari nilai yang ada ditambahkan nilai 1, dan apabila penekukannya itu lebih dari 60 derajat, maka diberikan penambahan nilai 2. Di sini karena di gambar yang tidak begitu kelihatan, jadi bisa kita anggap kalau pekerja ini bekerja dalam keadaan kaki yang lurus, jadi nilainya 1. Skor ini dimasukkan ke dalam skor yang ada di tabel A. Posisi trunk 3, posisi neck 1, dan posisi leg-nya 1. Nanti kita lihat berapa skor irisannya, yaitu nilainya 2. Nilai skor 2 ini dimasukkan ke dalam step 4. Lalu kita lanjut ke step 5. Step 5 kita hitung berat kira-kira bebannya. Jika beban itu beratnya kurang dari 11 lbs, maka nilainya 0. Jika bebannya itu 11-22 lbs, maka bebannya bernilai 1. Dan jika berat bebannya itu lebih dari 22, maka nilainya 2. Nah, ini juga ada beberapa adjust yang perlu diperhatikan. Tapi dalam kondisi pekerjaan yang kita lihat tadi, maka beban bisa dianggap bernilai 11-22 lbs. Karena kalau di bawah 11 lbs, sepertinya benda itu apabila dia diangkat itu melebihi 11 lbs. Lalu kita lanjut ke step yang ke-6. Nah, step yang ke-6 ini jumlahkanlah nilai yang ada pada step 4 dan step 5, yaitu 2 ditambah 1 adalah 3. Nilai 3 nanti dimasukkan ke tabel C. Lanjut dengan bagian yang kedua, yaitu lengan dan pergelangan lengan. Nah, dimasukkan step ke-7, kita lihat posisi lengan atasnya. Lengan atas pekerja ini bernilai 6. Kenapa 6? Karena pertama, posisi yang dilakukan adalah sekitar 45-90 derajat. 45-90 derajat berarti bernilai 3, dan perlu dilakukan beberapa adjust. Seperti jika shoulder-nya naik, ya, ini bahunya naik, maka perlu ditambahkan nilai 1. Jika upper arm-nya abduk, ya, ini upper arm-nya abduk. Lalu, jika support dari lengannya itu ada, maka bisa dikurangi 1, sedangkan dia tidak memiliki support. Sehingga nilainya tidak bisa dikurangi 1. Nah,